8 fakta tentang Gunung Salak 2 via Aji Saka yang wajib kamu ketahui. Mau naik Gunung Salak 2 via Aji Saka, jangan cuma siap fisik dan perlengkapan aja ya guys. Ada beberapa hal yang wajib kamu tahu sebelum masuk jalur ini, terutama kalau kamu masih pemula. Pertama, karakter jalurnya. Salak 2 via Aji Saka dikenal punya medan yang cukup ekstrim dan menantang. Jangan bayangkan jalur pendakian yang cuma nanjak biasa ya guys. Di beberapa bagian kamu bakal menemukan tanjakan yang sangat curam, bahkan nyaris vertikal. Dan disinilah kamu akan sering bertemu dengan tali webbing yang digunakan sebagai bantuan untuk melewati bagian-bagian terjal. Kedua, simaksinya. Ini rincian kalau kalian mau tektok ke Gunung Salak 2 via Aji Saka. Kita bakalan kena simaksi sebesar 120.000 per orang di weekend dan 100.000 di weekday. Ditambah uang kebersihan 10.000 per orang, parkir mobil 30.000 dan motor 10.000. Selain itu, kita harus registrasi dulu di monalisaHalimunsalak.com. Kayaknya ini simaksi termahal sih di Gunung Jawa Barat setelah Gunung Cermai via Sadarehe ya guys. Bener gak? Koreksi kalau gue salah ya guys. Ketiga, secara umum jalur ini memiliki beberapa titik atau pos yang perlu kamu lewati. Mulai dari pos Rimba, kemudian pos 1 Camp Abri, pos 2 Lapak Pakis, pos 3 Haji Solomon, pos 4 Kesatria Beheung Awi, pos 5 Puncak Fajar Kencana, kemudian menuju Puncak Prabu. Untuk pendaki dengan kondisi fisik yang siap dan perjalanan normal, waktu tempuh dari base camp sampai puncak bisa berada di kisaran 6-8 jam. Tapi ingat, waktu tempuh setiap orang bisa berbeda-beda, terutama karena kondisi jalurnya. Keempat, jangan anggap remeh cuaca. Di Gunung Salak, kondisi yang awalnya cerah bisa berubah menjadi mendung, kemudian hujan dalam waktu yang relatif cepat. Kabut juga bisa turun dan membuat jarak pandang berkurang. Jadi, jangan hanya mengandalkan cuaca saat berangkat, persiapkan perlengkapan untuk menghadapi hujan. Salah satunya jangan lupa bawa jas hujan dan bawa penerangan seperti headlamp. Kelima, trek favorit tektok. Nah, ini yang menarik. Salak 2 via Aji Saka cukup sering menjadi pilihan pendaki tektok, alias naik dan turun dalam satu hari tanpa bermalam. Salah satu alasannya karena medannya sendiri sudah cukup berat. Bayangkan, harus melewati tanjakan curam sambil membawa carrier penuh sampai ke puncak. Beban tambahan tentu akan membuat perjalanan semakin menguras tenaga. Alasan lainnya, Gunung Salak juga terkenal dengan kondisi cuaca yang cepat berubah dan kabut yang cukup sering menutupi pemandangan. Jadi buat sebagian pendaki, daripada membawa perlengkapan camping lengkap ke atas, mereka memilih naik, menikmati perjalanan, kemudian turun lagi di hari yang sama. Tapi jangan salah, tektok bukan berarti lebih mudah, justru membutuhkan fisik, stamina, dan manajemen waktu yang sangat baik. Yang keenam, sumber air terbatas dan gak ada warung di setiap pos. Ini penting banget ya guys, sepanjang jalur sumber air sangat terbatas, dan di jalur Salak itu gak ada warung di setiap posnya. Jangan berharap kayak di Gunung Gede ya guys, di atas juga gak ada sumber air, cuma ada di pos 1 atau Camp Abri. Jadi jangan berangkat dengan asumsi nanti tinggal mencari air aja di perjalanan. Pastikan kebutuhan air kamu sudah diperhitungkan sejak awal, termasuk kebutuhan makan dan cemilan saat di jalur. Berikutnya terkait sampah. Di jalur ini, persoalan sampah bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Logistik pendaki dapat diperhatikan dan dicatat saat registrasi. Sehingga prinsipnya apa yang kamu bawa masuk jangan sampai ditinggalkan di gunung. Dan saat kita turun, jumlah sampah harus sesuai dengan saat kita registrasi. Artinya jangan sampai ada sampah yang nggak sesuai ya guys. Karena karakter jalurnya yang terjal, penuh tanjakan curam dan membutuhkan tenaga besar, jalur ini bukan jalur yang ideal untuk